Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas menjua-jua, enjua-jua, yaho, ahoy, oh di sana. Salam pahaba, kulonun. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami dalam rubrik Mimbar Budaya, Mimbar TV, Koran Mimbar Umum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Ya, pemirsa, kita memasuki minggu-minggu terakhir dalam bulan Januari tahun 2024. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya tahun ini dikenal sebagai tahun politik. Tahun politik ya. Di mana-mana orang-orang bicara tentang politik gitu ya, baik pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif gitu ya. Bahkan pemilihan presiden ini yang lebih dominan ini ketimbang pemilihan legislatif ya. Padahal di luar pemilihan presiden itu harus memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ya, baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional begitu. Ya, kita berharap tahun politik ini Indonesia tetap aman gitu, tetap aman dan tidak menimbulkan konflik atau friksi-friksi yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan kita, mengancam disintegrasi bangsa. Nah, pemirsa, di sela-sela hiruk pikuk perpolitikan di tanah air, ya, ini juga senyampang atau sejalan dengan perkembangan perikebudayaan juga. Perikebudayaan, ada budaya politik, ada politik kebudayaan, gitu. Bagaimana bisa membangun politik kebudayaan yang betul-betul bisa mempererat persatuan dan kesatuan. Nah, di antara perhelatan kebudayaan itu tentunya para pelakunya itu tidak terlepas dari peran generasi muda kita. Nah, generasi bangsa kita yang sekarang cenderung ya menguasai informasi dan teknologi begitu. Nah, kebanyakan atau rata generasi muda kita ini mengalami booming ya dalam hal penguasaan teknologi dan informasi, penguasaan digital. Nah, hal ini tentu saja akan berpengaruh pada wajah kebudayaan Indonesia. Nah, bagaimana generasi muda kita ini dengan memanfaatkan teknologi canggih ini bisa menjadi warga negara Indonesia yang benar, warga negara Indonesia ya, yaitu warga yang betul-betul menguasai kebudayaannya, yang bisa mewarisi nilai-nilai budayanya gitu. Nah, kebanyakan nih kadang-kadang kalau tidak berhati-hati kan orang Indonesia tapi budaya tidak budaya Indonesia gitu, latah pada budaya asing. Nah, kali ini kita akan bicara secara khusus tentang bagaimana peran generasi muda kita ya terhadap teknologi kebudayaan. Untuk itu telah hadir di studio Ibu Dr. Widya Andayani M.Hum. Selamat sore, Bu Widya. Selamat sore, Pak Suyadi. Terima kasih sudah mengundang saya di acara Bapak ini ya. Ibu Widya ini merupakan sohib saya di kepengurusan Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia Sumatera Utara. Jadi kami sama-sama pengurus HISKI Sumatera Utara. Beliau sejak kuliah S1, S2, S3 diselesaikan di Universitas Sumatera Utara dan sekarang menjadi abdi negara ya, menjadi dosen di Universitas Negeri Medan, alma mater saya malah. Iya, benar. Ya, Bu Widya, kita bincang-bincang tentang tentang generasi muda itu. Benar, ya, bagaimana Pak. generasi muda itu kok bisa piawe menguasai teknologi gitu. Benar. Iya. Bagaimana menurut Bu Widya? Iya, generasi muda ini atau istilahnya ini, Pak, kita sekarang ini trennya kan Gen Z ya. Mereka selalu mengatakan wah kami ini Gen Z gitu ya. Apa sih sebenarnya Gen Z ini? Ini ngomong-ngomong kalau kita ini masuk generasi yang mana ini ya? Ya, jangan-jangan XYZ.
Jadi sebenarnya menurut apa ya, tokoh pengklasifikasian generasi itu ada pengklasifikasian generasi. Yang pertama itu ada namanya baby boomers. Baby boomers. Jadi sebelum kita ke Gen Z dulu, saya akan menjelaskan bahwa ada pengklasifikasian generasi itu diawali dari baby boomers. Siapa sih yang lahir pada generasi baby boomers? Ini meledak pada setelah Perang Dunia Kedua. Ya, berarti yang angkatannya lahir tahun 1946 sampai 1964. Pak Yadi sudah masuk belum nih? Oh, belum. Oh, masih muda ya. Belum baby boomers. Nah, mengapa dikatakan baby boomers? Karena terjadi lonjakan kelahiran bayi setelah Perang Dunia Kedua. Banyak lahir bayi-bayi setelah Perang Dunia Kedua itu. Berarti baby boomers. Iya, seperti kita kan boom. Iya. Jadi booming gitu ya. Jadi banyak lahir bayi-bayi baru karena setelah perang. Setelah perang, prajurit-prajurit kembali pulang ke keluarganya. Nah, maka sudah damai, tidak ada situasi perang lagi ya. Kembali ke keluarga, maka menghasilkan bereproduksi, banyaklah menghasilkan bayi-bayi. Makanya disebut dengan baby boomers. Baby boomers. Iya. Gitu. Nah, ini karakteristiknya kalau baby boomers ini mereka orangnya mandiri. Iya, siapa yang ini? Angkatan ayah saya ini ya, kalau baby boomers ini ya. Mandiri, pekerja keras karena dari didikan orang tua yang mengalami masa perang. Iya, jadi pernah mengalami masa perang ya. Jadi dia mendidik anak yang di zaman baby boomers ini lebih mandiri, jadi anak-anak itu harus gigih, ulet. Nah, itulah dia. Mungkin bisa kita lihat di ayah kita itu ya, bagaimana mereka bekerja. Nah, itu. Ulet, setelah zaman baby boomers itu masuk, baru dia pakai istilah perabjatan. Abjatan. Iya, Gen X. Iya, dimulai ke Gen X setelah baby boomers. Kelanjutan dari 1964. Generasi X ya. Iya, generasi X. Berarti 65 itu sampai 76. Nah, masuk di situ pasti nih ya. Masuk di situ saya. Iya, Pak Yadi masuk. Saya belum. Generasi X. Iya. Ya, berarti X. Pak Yadi ini. Ini tipenya bagaimana pula nih? Coba kita lihat nih, mandiri benar nggak nih ya? Gitu ya? Iya. Kalau yang generasi X ini mereka lebih kreatif, lebih terbuka orangnya. Lebih terbuka. Iya. Open minded, itulah dia generasi X ini. Ya. Baru kita ke generasi Y. Ya, generasi Y ini masuk saya. Generasi Y. Iya. Dari tahun 76 sampai 1981, 80-an ya, awal-awal 80. Nah, itu generasi X, Y. Ini berarti saya generasi Y. Wah, itu bagaimana mereka ini mulai mengenal teknologi awalnya teknologi. Jadi zaman saya itu sudah ada komputer tapi pakai, kalau ingat ini floppy disket, yang pakai disket dulu. Nah, itulah berkembangnya di situ. Jadi mereka mulai mengenal teknologi sedikit, ya. Jadi mereka lebih mandiri juga sama, ya. Lebih mandiri, kerja kerasnya tetap. Karena sudah berhadapan dengan teknologi. Internet tadi ya. Nah, setelah X, Y, ini masuklah dia generasi Z. Oke, generasi Z. Generasi Z inilah yang tahun berapa ya? 80 tadi sampai 80 ya, 84 sampai tahun 1996. 96 ya. Iya. 96. Nah, ini mereka disebut juga generasi Z atau generasi milenial. Generasi milenial. Jadi siapa yang lahir di situ, inilah mereka generasi milenial. Abad 21. Abad 21. Oke. Itu sampai tahun berapa itu? Sampai 2000. Ya, sampai 2000 begitu. Gitu. Waktu generasi Z ya. Inilah yang sekarang akan menjadi topik pembicaraan kita, generasi Z. Nah, bagaimana nih dengan pembeda-pembeda generasi-generasi ini, bagaimana menghadapi kebudayaan ini? Nah, di generasi Z ini mereka terkenal sangat kreatif. Ya, karena apa? Di sinilah dia berkembang teknologi. Semuanya serba digitalisasi. Ya. Nah, makanya mimbar umum, Pak,
Ini kenapa berubah ke sini nih? Ya. Ini karena apa nih? Pasti. Jadi itu mengikuti apa? Betul. Iya. Zaman, ya kan? Zaman digital. Mengikuti zaman digital. Karena apa? Digital. Pangsa pasar sekarang, anak-anak di generasi Z ini mereka teknologi minded. Betul. Jadi itu bermain gadget atau gawai itu menurut survei 7 sampai 13 jam sehari. 7 sampai 13 jam sehari. Iya. Wow. Nah, jangankan di luar jam tidur gitu ya. Benar. Jangan tidur. Jangan sambil... tidur ada ya sleep call ya kalau kita sekarang istilah sleep call sambil tidur pun teleponan ini dengan pacarnya. Bisa pula hidup gitu ya. HP-nya gitu ya, sleep call. Sleep call. Itulah yang dialamin oleh generasi Z. Oke. Nah, sekarang permasalahannya bukan hanya kreatif mereka, bukan hanya apa ya, mereka unggul di kreatifnya, mereka unggul dengan keterbukaannya, ya, dengan teknologi yang ada juga kelemahannya ternyata Gen Z. Nah, gimana tuh? Baru-baru ini banyak sekali kita dengar apa bunuh diri. Nah, ternyata mereka lebih rentan terhadap apa ya, rasa lelah, ya, cemas, anxiety itu kecemasan, lalu stres. Karena apa? Begitu banyak yang muncul di media sosial. Ini loh yang apa ya? Pakemnya atau apa? Yang begini loh hidup yang normal. Jalan ke sini, jalan sini, punya pacar begini. Ternyata ketika mereka ke realitas hidup, mereka tidak seperti itu hidupnya. Inilah yang membuat mereka lebih rentan, lebih stres. Nah, itu. Berarti betul-betul dunia semu. Iya. Ya. Benar. Dengan, inilah yang kita hadapi sekarang ini dengan Gen Z. Mereka selalu dengan gawainya. Bayangkan 7 sampai hampir separuh waktu mereka habiskan dengan gawainya. Nah, lalu kemudian tantangannya Pak sekarang, kita sebagai apa Pak Suyadi, kita tahu bahwa budayawan, ya, sastrawan juga, akademisi, pokoknya ini semua diambil nih sama Pak Suyadi nih ya. Sama Bu Wit juga nih. Semua deh. Ini tantangannya ini ketika kita menghadapi Gen Z ini, seperti apa sih kita memajukan budaya dan sastra ini, memperkenalkan kepada mereka seperti apa? Itu dia menjadi tantangan kita sekarang ini. Seperti apa sih dalam benak mereka itu budaya itu seperti apa, sastra itu apa gitu. Nah, ini tantangan ini, tantangan bagi kalangan akademisi juga ini. Iya, benar. Iya kan? Bagaimana bisa memperkenalkan gitu ya. Iya. Nah, sekarang ini saya lihat ya, tenaga-tenaga pendidik, tenaga-tenaga pengajar juga disibukkan gitu ya, disibukkan untuk ya ini tadi, supaya bagaimana memperkenalkan mereka harus juga menguasai teknologi. Benar. Supaya mereka bisa menyesuaikan diri dengan siswanya. Iya. Gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini kan dia bisa mengarahkan ke siswanya ke hal-hal yang positif. Benar, nah, Pak. Gitu ya. Iya. Nah. Jadi ada pengalaman saya karena saya akademisi yang mengajar juga ya. Saya dosen sastra Inggris gitu ya. Nah, berarti mahasiswanya kan generasi Z. Iya, nah, ini dia pengalaman saya sendiri yang menghadapi generasi Z ini. Jadi ketika di awal kelas sastra gitu ya, Introduction to Literature. Nah, saya selalu bertanya, novel apa yang sudah pernah kamu baca? Wis, ini itu ya. Asik ini. Saya tanya, tantangan ini. Ketika menulis, rata-rata sayang sekali mereka jarang sekali yang membaca novel. Wah. Saya tanya dari novel bahasa Inggris gitu ya, terlalu berat gitu kan. Yang seperti Shakespeare ini sudahlah terlalu berat. Saya agak sedikit ke yang ringannya. Pernah membaca Twilight film itu ya, ataupun Harry Potter yang novel aslinya enggak pernah, Mem. Oke, mungkin keberatan nih kalau bahasa Inggris gitu ya, novel Inggris. Saya turun, saya tanya ke novel bahasa Indonesia. Pernah baca tidak novel bahasa Indonesia? Kenal tidak dengan N. Hadini? Kenal tidak dengan apalagi siapa Pak dari apa Belenggu, novel Belenggu dari Abdul Muiz. Iya, itu siapa? Nggak tahu, Mem. Jadi yang kamu baca generasi apa? Lama itu. Jadi apa yang dibaca? Ternyata mereka lebih tertarik baca teen literature, chick literature yang ringan-ringan. Lalu kemudian pernah baca Dylan itu mereka taunya apa? Karena ada filmnya. Karena ada filmnya, diputar ulang gitu putar ulang. Lalu ada Pramudia Anantatur dengan Bumi Manusianya, pernah baca novel aslinya? Enggak, Mem.
Jadi kami nonton filmnya, Mem. Waduh. Jadi saya berkesimpulan bahwa generasi Z, they are lazy to read. Malas membaca. Malas membaca. Mereka lebih suka yang visual. Iya. Yang visual, yang bisa dilihat. Jadi kalau menghabiskan waktu untuk membaca, nggak ada waktu. Nggak ada ya. Dia melihat visual ya di ponsel, di Instagram, di TikTok, begitu ya. Dan menontonnya juga mereka ada Netflix misalnya yang seperti ada itu, yang apa ya, platform tertentu yang mereka baca. Padahal berbayar itu ya. Iya, benar. Jadi mungkin untuk pekerja-pekerja pekerja sastra kita mungkin ketika sudah di novel membaca tidak terlalu mereka suka untuk generasi sekarang, kita alihkan, kita filmkan. Wow, didigitalkan ya, diubah, didigitalkan, kita filmkan, ditransformasikan, dibuat film. Nah, itu lebih mereka lebih suka gitu ya. Jadi seperti anak saya ini di rumah gini. Padahal di novel ini di lemari itu sudah lama saya pajang, baru sudah saya perkenalkan. Ini loh ada novel Laskar Pelangi. Saya bilang kan itu kan sangat membangun jiwa untuk yang pendidikan. Ini ada novel Laskar Pelangi, enak loh baca. Mama suka ini gitu. Nggak terlihat pun nggak, dilihat pun nggak ya gitu. Nah, tiba-tiba kemarin saya masih di jalan, telepon. Dia telepon, "Ma, sedih kali lah Ma, nonton si Laskar Pelangi ini Ma," kan. "Adik baru nonton Ma, kasihan kali Ma, dia mau sekolah aja gini." Loh, itulah kan itu sekolahnya terancam bubar. Iya, benar Pak. Jadi itu loh Dek, novelnya yang di lemari itu yang Mama ini. Iya, sedih kali rupanya filmnya. Nah, ternyata mereka ini karena buka ini ya, mereka lihat ada di itu Netflix itu, barulah dia menonton dan baru menggugah. Baru di situ dia menikmati sastra itu melalui filmnya. Tapi kalau disuruh baca duluan? Enggak mau gitu kan. Lalu tebal kali mah gitu kan. Kok tebal kali ini novelnya. Nah, mereka tidak mau. Tapi ketika difilmkan, wah, tertarik. Nah, marah mau dia. Sedihnya Mak. Ya, nanti itu ada sambungannya lagi, sequelnya nanti begini. Nanti nonton ama selanjutnya gitu ya. Ya, jadi itu. Padahal bukunya ada di rumah ya. Ada di rumah, nggak mau bacanya novelnya. Jadi begitulah Pak tantangan yang untuk Gen Z ini, kalau untuk yang karya sastra novel Nah, mereka tidak mau, bukan tidak mau, enggan. Dan tidak terlalu tertarik untuk membaca ketika sudah melihat yang tebal. Memang ada beberapa. Jadi tidak bisa juga saya mengatakan semuanya, tidak. Ada beberapa mahasiswa ataupun yang dari generasi ini yang ada ketertarikannya, ada minatnya juga membaca novel yang tebal-tebal, suka juga. Saya baca ini Mem. Wow, very good, saya bilang kan, bagus ini. Tapi kebanyakan itu 85% mereka tidak tertarik untuk membaca novel lagi. Jadi yang terkenal saya bilang gini, tapi kalau Terelie baca ya. Iya Mem. Padahal tebal itu. Iya. Nah, lalu kemudian muncul lagi begini, mengapa mereka tertarik dengan Terelie? Nah, ini lagi Pak, satu lagi. Mengapa mereka tertarik dengan Terelie? Apakah sesuai dengan segmen mereka ya? Oke, satu segmen percintaan. Lalu satu lagi, Terelie ini sering melakukan seperti promosi di media sosial mereka. Oh, gencar ya? Iya. Jadi saya sering lihat itu kalau suka di beranda Facebook saya muncul kutipan Terelie selalu. Cute-cute-nya itu ya? Quote-nya ya? Iya, quote Terelie itu di Facebook itu muncul. Nah, ternyata kan setelah kita lihat tadi di awal saya katakan bahwa Gen Z itu mereka menghabiskan separuh waktunya dengan gadget, dengan sosial media dari berbagai platform, dari Facebook, Instagram, ada Twitter lagi ya, ada TikTok lagi kan. Nah, mereka di situ menghabiskan waktunya. Jadi kalau memang kita adalah pekerja sastra, silahkan buat promosi kita di sosial media ini. Sebanyak-banyaknya dipromot ya, dipromosikan biar anak-anak itu selalu lihat istilah di FYP. FYP ya. Apa itu FYP? Sering itu. Selalu itu apa itu ya? Kira-kira nanti kita tanya nih. Setelah ini ada bintang tamu nih ya, nanti kita panggil yang benar-benar generasi Z ini ya setelah ini. Jadi harus yang selalu muncul di beranda sosial media mereka itu. Jadi mereka tertarik.
apa sih ini si Terelie ini? Nah itu yang terkenal pada mereka, si Terelie. Tapi kalau novel-novel yang mungkin Bapak membuat novel, tapi nggak pernah dipromosikan, tapi kemudian menang anugerah apa begitu, tapi nggak pernah dipromosikan, mereka nggak akan tertarik. Nggak tertarik, baru promosi juga ya? Iya, itulah. Promosinya melalui apa? Melalui medsos itu ya. Berarti sastrawan-sastrawan ini, pegiat-pegiat sastra ini harus jemput bola. Benar. Tidak Pak. menunggu bola ya. Benar. Jadi jemput bola kepada generasi Z tadi itu hobinya ke medsos. Jadi dia harus promosikan itu ke media-media sosial. Benar. Jadi kalau istilahnya misalnya Pak Suyadi nih ya, orang teater nih, mau buat pertunjukan teater gitu. Tapi tidak dipromosikan melalui sosial media. Nanti nggak ada penontonnya nih Pak, yang nonton nanti yang itu juga yang memang sudah tahu dengan apa ya komunitas ini gitu. Tapi yang lain-lain mereka nggak tahu gitu. Tapi kemudian kalau Bapak punya apa ya misalnya ada Instagramnya, lalu dibuat laris terus hadirin ini, lalu selalu muncul begitu ya di setiap platform ini, dari sosial Facebook disiarkan, Instagram di Twitter di TikTok pasti rame. Betul-betul multimedia ya, walaupun misal muncul di Instagram gitu ya, tidak hanya flyer diam harus ada yang bergerak ya. Nah, itu juga yang terjadi di dunia politik sekarang nih kan Pak. Nah, mereka kan juga menyisir menyisir Gen Z ini sebagai pemilih kan, di pemula. Iya, pemilih pemula. Itu mereka bermain di media sosial. Betapa kita lihat berapa banyaknya itu yang muncul. Jadi mereka ada istilahnya buzzer. Nah, kenapa orang sastra nggak buat juga buzzer sastra gitu buzzer kan? Sastra buzzer politik ada Iya kan, kita buat di buzzer sastra. Jadi setiap mau mengadakan kegiatan yang berbau sastra gitu, ada buzzernya yang mempromot itu ya, mempromosikan acara kita. Yang memperkenalkan ini loh sastra kita, ini loh ada ini loh ada novel karangan ini loh ada budaya seperti ini. Dan buzzernya anak-anak muda tadi itu ya, yang memperkenalkan sastra gitu ya. Jadi benar-benar memang untuk menghadapi Gen Z ini kita tidak bisa terlepas dari yang namanya teknologi digital. Jadi harus berkembang juga kita mengikuti zaman. Harus penyesuaian ya. Iya, penyesuaian tadi seperti apa ya? Sekarang juga sudah berkembang aplikasi untuk menerbitkan novel. Jadi nggak dalam bentuk banyak cetak lagi. Aplikasinya ya. Iya. Jadi anak-anak sekarang saya tanya, jadi kamu bacaannya apa selain novel? Mem, kami bacanya Wattpad, Mem. Wattpad ya? Iya, ada aplikasi Wattpad. Jadi ada novel digital ya. Yang itu kami bacanya situ, Mem. Lalu ada juga mereka webtoon ya? Iya. Untuk baca komiknya ya? Iya, webtoonnya, komiknya. Nah, dari disitulah kita kita ini sebagai apa ya, kalau Pak Suyadi memang praktisinya begitu ya. Boleh bergerak pindah, yuk kita hijrah gitu ya. Dari media buku ke media digital. Benar. Yang seperti itu tadi ya. Benar. Itulah yang diminatin oleh Gen Z. Mereka itu jadi seperti apa ya, pokoknya apa yang selalu yang menjadi trending topik itu, padahal itu mereka berbayar tuh ya, bayar yang di webtoon misalnya di Wattpad gitu ya. Wattpad ini baru baca begini pas lagi serunya ketutup iklan. Beli, ya ada iklannya. Nah, iklan itulah yang membayar penulisnya gitu ya. Benar. Dengan kita melihat, oh inilah iklan ya gitu, untuk royalty penulis ya. Iya. Oh begitu. Begitulah mereka seperti itulah mereka bagaimana memandang apa ya ini sekarang perkembangan zaman ini, baik itu dari segala sisi. Jadi bukan hanya dari bidang sastra, jadi semuanya mereka itu mendapatkan informasi itu dari gadget mereka, dari gawai mereka. Jadi kita juga harus mengikuti itu begitu. Berarti memang kalau di lembaga pendidikan ya di sekolah itu berarti apa strategi pembelajaran harus betul-betul menggunakan metodologi yang sejaman sekarang ya. Iya, benar. Nah, dalam perkembangan teknologi digital. Iya. Ini mungkin memanfaatkan ini ponsel ya, berbasis ponsel. Ini kalau dalam teknologi digital ini mungkin disebut dengan seamless learning ya. Seamless learning bahwasanya menggunakan ponsel sebagai media pembelajaran begitu ya.
Bu Widya ya. Itu banyak sekarang itu pengembangan model pembelajaran, pengembangan aplikasi untuk bahan ajar itu banyak. Jadi sekarang sudah beralih ke model digital. Ya, model digital ya. Jadi mendengar tadi pengalaman Bu Widya tadi, hal yang menarik tadi ya, bahwasanya mahasiswa sekarang ya, generasi sekarang itu cara membacanya itu lebih lemah gitu ya. Sangat rendah. Sangat rendah gitu ya. Dia lebih cenderung melihat secara visual. Iya. Videografi. Nah, disinilah metode pembelajaran itu juga mesti disesuaikan begitu. Benar. Gitu ya. Bagaimana cara upayanya nih? Ini menjawab salah satu tantangan ya. Kami jadi promosi nih ya. Promosi program sastra Inggris di Unimed ya. Nah, jadi kami mau mengupdate perkembangan zaman sekarang. Maka sudah beberapa semester ini kami menambahkan mata kuliah baru namanya digital literasi. Digital literasi atau sastra digital atau juga yang dikenal dengan cyber sastra. Nah, jadi sudah ada berapa tahun ini, 2 tahun ini itu sudah ada namanya digital literasi menjadi salah satu mata kuliah. Jadi kami tambahkan melihat perkembangan bahwa ternyata ketika skripsi mahasiswa ini mereka tidak tertarik lagi membahas novel. Nah, mereka lebih tertariknya membahas film, tentang film. Nah, jadi kemudian untuk puisi, untuk drama, jadi kami buatlah satu mata kuliah namanya digital literacy. Itulah menjawab tantangan. Salah satu upaya ya. Iya, dalam bidang pendidikan. Bagaimana untuk meningkatkan minat generasi Z ini khususnya di mahasiswa terhadap sastra. Wah, ini menarik. Jadi saya teringat Bu Wid. Iya. 2 tahun lalu kalau nggak salah ya. Saya menjadi praktisi mengajar. Praktisi mengajar. Mata kuliahnya prosa fiksi digital. Oh, mantap. Luar biasa itu. Jadi betul-betul membuat film pendek ya, fiksi-fiksi itu memang berbasis karya sastra. Karya sastra adalah prosa. Jadi bagaimana? Jadi yang tadi budaya bacanya rendah, ya kan? Kita jebak di situ. Ketika dia membuat film, pasti dia baca. Bagaimana analisis struktur? Nah, mereka harus analisis dulu. Nah, analisis dulu mereka secara tekstual, baru praktiknya apa gitu. Praktiknya bisa melalui mereka membuat film itu secara digital dan wajib tayang. Waduh. Wajib tayang di mana? Di YouTube. Wajib tayang di YouTube gitu. Itu merupakan strategi. Itu luar biasa itu ya, perguruan tinggi itu ada mata kuliah prosa fiksi digital dan sekarang juga dalam metode pembelajaran sastra ya harus mau nggak mau harus seperti itu. Dalam mata kuliah apapun menggunakan teknologi canggih seperti itu. Wah, ini upaya dari akademisi, benar. Dari praktisi ya, upaya tinggal dari teman-teman yang sastrawan ini. Ya. Kadang-kadang kan nanti buku jadi tidak laku. Produk publisher ini ya, penerbit Gramedia aja sudah banyak dia yang membuat e-book, menyesuaikan. Orang beli e-booknya sekarang. Iya, benar. Nah, orang sekarang buku itu saya langganan itu Google Play Book. Bukunya secara digital ya. Untuk bahan-bahan disertasi bahan-bahan riset gitu ya. Ya, belinya di situ. Buku Prof. Ikhwan tentang cerita rakyat yang di Tapani Tengah. Cetaknya belum selesai. Elektroniknya sudah ada. Itu dia. Harganya dapat diskon, ya kan? Baca dulu. Wah, udah baca duluan saya ketimbang cetaknya gitu. Memang inilah dia, teknologi ini memang hemat biaya, meringkas waktu kan. Kalau cetak buku nunggu dari percetakannya diterbitkan lagi gitu. Tapi kalau dari buku tinggal the word is on the tip of your finger, di ujung jari katanya. Dunia ini di ujung jari, tinggal klik. Dunia di ujung jari dan semua ada dalam genggaman. Semua dalam genggaman, selesai. Di ujung jari mau apa aja tinggal tik semua ada. Semuanya informasi apa aja ada di ujung jari. Digital gitu ya. Tinggal bagaimana kita mengedukasi
ya, mengedukasi para generasi ini, mereka menggunakan smart ya, untuk menjadi lebih pintar dalam menggunakan teknologi dalam ini. Ya, itu harus apa ya namanya ya, diarahkan ke yang positif tadi. Benar, jadi supaya generasi Z ini tidak hanya konsumtif. Benar. Ya. Dengan dia melihat ini kan konsumtif. Ya. Bagaimana dia juga bisa menjadi produktif. Produktif itu apabila dia menghasilkan sesuatu gitu. Apabila praktisi, dosen-dosen praktisi juga mendorong mereka untuk menghasilkan sesuatu dalam bentuk digital. Nah, ini yang seharusnya supaya generasi muda kita ini bisa bersaing dengan selain teknologi dengan lulusan-lulusan yang dari mancanegara gitu. Tidak hanya sebagai konsumen, tapi sebagai produsennya ya. Daripada mereka yang menonton, mengapa tidak kamu yang menulis gitu ya, lalu kamu terbitkan di situ. Bisa alternatif dia terbit karyanya di Wattpad. Nah, itulah dalam proses fiksi digital itu karya mereka ada terbit di situ. Mereka tidak hanya membaca itu ya, tetapi mereka bisa menulis di situ ya secara tertulis ya, menulis, kemudian mereka juga bisa membuat film ya, sesuatu itu dari hasil yang dia baca gitu kan, ditonton orang. Nah, ketika ada YouTube-nya, itu ada pembacanya. Ayo tanyakan ke saya, subscriber yang terbanyak akan dapat bonus nilainya gitu, subscribernya gitu. Nah, mereka promosi juga gitu. Subscribe-nya, oh berarti banyak yang nonton pertunjukan saya, oh banyak nih yang membaca novelku, membaca puisiku gitu. Mereka juga bisa membaca puisi secara digital gitu ya, membaca puisi. Tinggal kita lah yang mengarah-arahkan. Nah, itu untuk mempositifkan lah, mempositifkan teknologi ini ya. Digital. Ada puisi kan, kalau orang kan suka apa ya, tidak terlalu suka dengan puisi. Nah, untuk membuat puisi yang apa ya, yang diminati, musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi. Iya, itu juga ada apa ya, mata kuliah juga sudah ada ya, musikalisasi. Nah, kalau di sastra Inggris mata kuliahnya? Ada poetry musicalization. Jadi mata kuliah ya? Iya, kami jadikan mata kuliah. Iya, saya lihat sebaran mata kuliahnya, ini kok di bahasa Inggris, sastra Inggris sudah ada nih. Iya, benar. Sastra Indonesia belum ada, maka harus iri nih orang sastra Indonesia nih. Karena melihat itu tadi perkembangan, ketika hanya diajarkan berpuisi kok mereka kurang berminat begitu kan. Nah, bagaimana salah satu triknya musikalisasi puisi? Karena mereka suka musik ya. Iya. Nah, itu ada salah satu karya siapa ini, ada saya lihat ya. Namanya itu di YouTube sudah ada, si Sal Pribadi dengan si Nadim Amizah. Mereka membuat puisi dan dilagukan. Judul lagunya itu Amin yang paling apa ya? Amin paling serius. Nanti coba dicek. Nah, itu dari puisi dimusikalisasikan. Puisi mereka ya dimusikalisasikan. Mungkin menjadi sebuah lagu. Trennya itu yang bagaimana membaca puisi di atas panggung enggak lagi. Nah, sudah bergeser dia ke musikalisasi puisi. Mau puisi dibuat lagu. Ya, itu salah satu contohnya itu ada itu tadi Amin paling serius, judul lagunya itu tetap cerita tema-tema cinta gitu, tapi sudah ada puisinya dan dilagukan. Nah, itu banyak menarik peminat para anak-anak muda untuk melihatnya dan menikmati puisi dengan cara bermusik. Nanti mungkin bisa pemirsa nanti suatu ketika kita khusus ya kan bicara tentang musikalisasi puisi. Memang ada nanti bicara tentang ini deh, ada orangnya gitu. Kita panggil ini orang generasi muda juga yang mengelola musikalisasi puisi. Tempo hari kita sudah panggil juga itu pembina musikalisasi puisi dari SMA Negeri 2 Binjai. Ibu Novianti itu kan orang yang tekun ya, berkarya untuk membuat musikalisasi puisi di sekolahnya, siswa-siswanya gitu. Tapi itu memang awal-awalnya untuk lomba, spesialis lomba gitu ya. Kemudian itu karya-karyanya sudah mereka kemas dalam bentuk album juga, jadi album. Dan jangan lupa dipublish di platform apa tadi? Di YouTube. Iya, jangan lupa. Jadi promosinya ya. Memasyarakatkan itu ya. Memasyarakatkan musikalisasi puisi tadi itu, gitu. Nah, kemudian ini tadi kita mau bincang-bincang dengan anak muda nih. Iya, boleh. Ini kan kita berbicara generasi Z, sedangkan tadi Pak Yadi masuk kategori generasi X. Y ya.
Generasi X atau Y? X ya. With Y. Saya Y ya. Nah, sekarang Z yang mana nih? Mana ini ya? Ini dari tadi kok ngomongin generasi Z, Ibu kan generasi Z nih ya. Kalau coba gitu, kita panggil dulu dari generasi Z ya. Kita tunggu dulu sekejap. Kehadiran generasi Z. Bu It, tadi kita bicara tentang generasi X, Y, dan Z ya kan? Kita sudah generasi X dan Y tadi bincang-bincang tentang tentang alih teknologi sekarang ya, dengan kemajuan teknologi, bagaimana sekarang generasi muda ini betul-betul menguasai teknologi, dan kita kaum generasi apa tadi baby boomers, generasi X dan generasi Y, mau nggak mau juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, begitu kan? Dan kita mau anak muda, kita bisa mengetahui itu, dan kita bisa juga mengikuti perkembangannya. Nah sekarang bagaimana kalau generasi Z ini kita ajak berbicara, bagaimana dia tentang kebudayaan nih, bagaimana Bu? Benar Pak. Jadi tadi kita hanya ngobrol berdua, ini sudah ada yang memang benar-benar generasi Z-nya ini. Nah, dengan siapa ini adik ini? Putri Permesti. Putri ya, Nah, boleh Ibu kasih sedikit ini ya. Putri pernah baca novel nggak? Jarang baca novel. Jarang berarti pernah. Pernah pas itu baca novel Dylan, tapi itu pun nggak habis. Oh, novel Dylan tidak habis. Iya. Kalau nonton film Dylan ya? Sudah nonton belum? Belum. Tidak suka nonton? Tidak suka. Oh, tidak suka nonton. Kebetulan yang dia dapat ya itu ya, dapat yang tidak suka nonton ya. Jadi suka baca novel sekali-sekali. Kira-kira karya sastra apa nih yang disukai nih, Sam? Apa yang disukai? Apakah puisi, drama, prosa, cerpen, cerbung, novel? Nggak terlalu minat. Mungkin ada beberapa yang memang tidak terlalu minat Pak sama sekali dengan dunia sastra ini. Mereka tidak suka gitu. Ada memang mereka memiliki dunia sendiri. Jadi hobinya apa itu saja gitu. Jadi tidak suka yang biasa, kalau yang remaja-remaja atau apa yang suka nonton ke bioskop itu mereka ada komunitasnya. Ada temannya yang suka hangout, nongkrong, kalau istilah sekarang ya, nongkrong bareng gitu, nonton film apa yang lagi keluar itu yang ditonton apa ini. Memang ada beberapa generasi Z, itulah tadi karena teknologi tadi Pak, mereka dengan sibuk dengan gawai mereka. Bayangkan 7 sampai 13 jam mereka berinteraksinya dengan gawai. Nah, ini adalah salah satu contoh yang membuat generasi Z ini lebih individualis. Individualis ya. Iya, lebih individualis dengan kenapa tadi saya dengan bilang? Dunianya sendiri. Iya, mereka sibuk dengan dunianya sendiri. Nah, sibuk dengan dengan gawainya. Hanya disitulah dunia mereka. Nah, itulah yang tadi membuat mereka rentan terhadap kecemasan, stres. Nah, karena apa? Mereka berkutatnya di situ aja. Kurang seperti kita ini bincang-bincang, berbagi cerita. Nah, itu yang mengakibatkan kelemahan generasi Z ini. Wah, ini harus kerja keras ini. Kerja keras pendidik. Iya, benar. Bisa mengarah-arahkan ini. Iya, bisa mengarahkan mereka. Nonton film juga tidak suka. Nonton film? Jadi, tidak usah ke bioskop, melalui platform televisi atau Netflix, atau mungkin ini yang paling tren, jangan-jangan ini K-popers ya. Gimana kalau dengan yang Korea, suka nggak? Ya lumayan sih. Lumayan. Nah itu tadi, kita selain sastra juga budaya. Iya, betul. Generasi Z ini mereka itu tadi, karena yang dilihat adalah gawai mereka, apa yang sedang tren apa sekarang, yang sedang booming begitu ya, trending setnya itu adalah sekarang K-popers, K-pop, ya, budaya K-pop. Korea. Ini suka siapa? Jennie, Blackpink, Lucy, BTS. Oh, BTS, Jimin kalau gitu ya. Semuanya. Ternyata ini adalah kalau kita bilangnya ARMY ya. BTS ARMY nih, itu istilahnya itu Pak. Oh, begitu ya. Iya, BTS ARMY itu tadi. Nah,
inilah salah satu contoh generasi Z. Mereka tidak mengenal lagi dunia sastra, mereka budaya Indonesia juga mulai sedikit berkurang. Budaya apa yang sedang menjadi trending topik di media sosial, itulah yang akan menjadi panutan mereka. Kesitulah arah mereka. Ya, jadi ini adalah tugas besar kita sebagai pemerhati sastra, pemerhati budaya. Ayo, coba kita buat buzzer, kalau istilah saya tadi buzzer ya. Bahasa Indonesianya pendengung. Iya, kalau istilah bahasa Indonesianya ya pendengung. Pendengung di sosial media tentang sastra, lalu tentang budaya. Ayo dong, jangan kalah kita sama budaya dari dari luar. Saya lihat ini budaya Korea, ini K-pop ini sudah sangat luar biasa. Luar biasa. Iya. Padahal dulu kalau zaman saya kuliah itu masih Westlife ya Pak ya? Ya betul, Westlife itu Five ya, itu ya boyband juga. Boyband ya, itu kalau zaman saya itu masih si Westlife, ya ini sekarang sudah BTS. BTS Army. Kalau kami masih zaman Westlife. Jangan-jangan nggak tahu Westlife ya lagunya apa ya? Nggak tahu. Iya, itu. Nah jadi begitu, budaya juga begitu Pak. Nah, tetapi saya senang gini ya. Sekarang kalau pelaku film yang di dunia film, mereka lebih untuk mempromosikan film mereka sudah menggunakan sosial media. Nah, nanti ketika peluncuran film mereka undang artis melalui media sosial. Instagram, media sosial itu. Nah, seperti film Ngeri-Ngeri Sedap kemarin. Udah nonton belum Bapak? Udah. Nah kan? Nah itu memunculkan apa? Adik nonton nggak film Ngeri-Ngeri Sedap? Oh belum nonton, ini benar-benar nggak suka ini ya. Padahal generasi Z juga itu. Iya. Nah itu salah generasi satu milenial ya. Salah satu yang menonjolkan budaya lokal. Iya, budaya lokal, budaya Batak khususnya. Budaya Batak. Itu kekhawatiran orang tua loh terhadap budaya lokal, kehilangan budaya lokal. Iya. Kan? Hilangnya itu salah satu film itu. Nah, jadi ketika boomingnya film Ngeri-Ngeri Sedap tidak terlepas dari promosi dari sosial media. Makanya banyak orang yang mengupas film itu, banyak yang menonton itu ya, suka film itu, dan itu salah satu pengenalan budaya Batak. Oh ternyata budaya Batak begini ya. Orang Batak itu kelapu tua ya, ternyata bapaknya itu setiap malam duduknya di lapu tua. Nah, itu dia jadi menjadi salah satu pengenalan budaya. Nah, sekarang yang lagi booming ini film Buya Hamka. Buya Hamka dan Siti Wah, ini orang nggak mengira Buya Hamka itu ternyata novelis ya. Novelis, mereka berpikir bahwa itu hanya ini ya, tokoh religius ya, ternyata novelis juga. Nah, yang selain di film mereka pakai platform Netflix. Nah ada lagi yang kemarin juga baru tren, Gadis Kretek. Ya, Gadis Kretek itu juga sedang booming, dan ini kemarin di riset mahasiswa saya nih. Iya. Sedang di riset mahasiswa saya itu. Tentang Gadis Kretek. Apa di situ yang menjadi booming? Tradisi apa di situ? Budaya apa? Budaya Jawa. Nah, memperkenalkan bahwa ternyata kalau perempuan Jawa itu selalu yang di belakang, nggak boleh dia maju ke depan, gitu kan? Ada pembagian pekerjaan itu. Kalau yang gadis Jawa di Jawa itu anak perempuan, kamu nggak boleh loh ikut-ikutan yang ini bagiannya laki-laki, gitu. Padahal itu diangkat dari novel ya? Iya, memang benar. Nah, selain itu jadi trennya itu Pak, karena dipakai oleh Dian Sastro, ya, itu adalah model kebaya. Nah, memperkenalkan budaya lokal. Iya, budaya lokal dalam bidang fashion. Nah, itu biasa kan kita kalau model kebaya kutu baru, ini ada model kebaya baru. Nah, itu menjadi kemudian menjadi tren. Nah, kostum yang dipakai oleh pemerannya itu ya si Gadis Kretek, si Yayah itu. Nah, itu dia model kebayanya lain. Nah, itu menjadi tren. Sudah jadi fashionable. Nah, apa aja saya zaman lagi kebayanya. Memang ada model kebaya yang seperti itu. Nah, memang ada model kebaya seperti itu, dan selama ini belum terekspos. Nah, dalam film Kretek ini ketika salah satu tokohnya memakai itu menjadi tren. Jadi tren ya. Lalu kemudian juga
Dian Sastro ketika apa ya premier ininya peluncuran film serial Gadis Kretek, dia memakai model baju itu. Nah itu menjadi promosi tersendiri. Nah itulah tadi besarnya pengaruh dari sosial media. Pengaruh dari gadget ini ya, platform sosial media untuk mempromosikan sesuatu. Nah jadi kita sebagai tokoh ilmuwan, tokoh sastra, akademisi, silahkan promosi kita di sosial media. Nah, dibuat terus berkelanjutan, berkesinambungan, kreatif. Apa sih yang bisa ini ya untuk dikembangkan untuk anak-anak ini? Apa yang membuat mereka tertarik? Nah, karena sudah ada, kita lihat ini contohnya. Dia tertarik ke K-pop. Iya. Jadi kitanya ini tidak tahu gitu ya harus Pak ya. Menyesuaikan juga kita dengan K-pop. K-pop itu bisa diapresiasi nanti K-popnya itu tadi udah kebetulan saya tidak mengikuti siapa nama-nama artisnya. Kita kalau mau tidak tergerus budaya kita ini, mari sama-sama kita terus lakukan promosi, terus kita berkegiatan, bergiat ya. Bergiat bagaimana biar hidup sastra kita, biar hidup budaya kita dikenal, tetap mereka merujuk kepada apa ya, nilai-nilai budaya kita itu seperti apa. Nah ini tugasnya Pak Yadi nih ya, tugas saya pengajar tugas pengajar mengarahkan seperti apa ya, sebagai penggiat sastra, penggiat budaya. Pak Yadi ini tantangan besar. Karena selama ini mindset kita mengatakan bahwa kalau orang sastra itu, kalau orang budayawan itu seperti komunitas elit, Pak. Nah, elit ya? Iya, komunitas elit yang hanya terpisah dengan masyarakat nanti. Ini komunitas yang membahas terlalu berat ini loh pembahasannya kalau sudah masuk lingkup ini, komunitas ini. Nah, kita kurang memasyarakatkannya kepada yang kaula muda, generasi Z ini. Berarti bagaimana memperkenalkan sastra bagi generasi Z? Nah, seperti salah ini. satunya itu dia tadi. Iya, dengan caranya tadi mendekatkan diri kita ya. Iya, mendekatkan diri pakai digital apa? Tadi itu ya. Iya, karena apa? Selama ini mereka dekatnya itu ya dengan karena medsos itu ya. Gitu ya. Sehingga mereka pun kadang-kadang diminta iuran gitu kan. Generasi K-popsnya karena sudah gandrung. Gitu kan. Nah makanya dalam dunia wacana politik juga berebut pasarnya kepada pasar K-pop sini juga. Harus mengikut ke situ ya. Nah, jadi itu untuk beli, kalau kita zaman dulu suka dengan seseorang kita hanya tempel poster ya Pak. Beli poster, tempel di ini. Ini kalau K-pop sekarang itu beli kartunya kan? Tahu nggak? Ya kan? Kalau albumnya itu dijual berapa tuh? Satu kartu berapa? Albumnya tuh ada yang sampai 1 juta, juta. Masya Allah. Nah itu baru tahu Pak Yadi kan. Album kumpulan foto-foto, bukan asli fotonya. Ya, nggak asli kan? Enggak. Belum lagi nanti kalau konser, nonton bareng, jual tiket juga mahal ya. Pernah nggak nonton konsernya? Belum pernah. Nonton barengnya itu? Enggak, beli streamingnya. Kalau ada yang kemarin, siapa yang datang kemarin baru-baru ini di mana ya? Konser di mana? Orang salah satu K-pop juga, bukan BTS yang mana ya? Itu nonton streamingnya, beli linknya itu sampai link ya? Iya, biar bisa nonton hanya melalui HP, melalui laptop, itu kita beli. Linknya itu sekitar 12.000 untuk menonton. Itu juga diperjual. Novel begini kan ya, sastra ya, asik banget ini. Itu dia, inilah kita Pak menjawab tantangan kita terhadap generasi Z ini. Berarti teknologinya bisa ditiru ya, gayanya bisa diapakan supaya kebudayaan kita juga bisa masuk gitu ya. Kita promosikan. Alanya seperti tadi itu ya, ala K-pop itu ya. Sudah mulai masuk itu seperti saya bilang, saya katakan kemarin film Ngeri-Ngeri Sedap. Lalu makanya dengan rame. Itu promosinya kan besar-besaran. Itu memang terletak kepada promosi. Di mana di sosial. Sekarang kita berpromosi sepertinya kalau caleg-caleg itu tempel-tempel di baliho itu kurang efektif kalau saya bilang ya. Merusak pemandangan, ya kan, merusak kebersihan. Bagus mereka menyewa
pendengung ya dalam bahasa Indonesia. Jadi pendengung bermain saja di sosial media. Sekarang sudah ada yang main di Videotron. Iya, sekarang trennya lagi video media ya. Itulah teknologi tadi, pakai AI ya. Lalu foto dibuat jadi ini, foto AI-nya seperti apa. Nah, itu sudah luar biasa. Luar biasa jadi perkembangan. Jadi perbincangan kita sangat menarik ini Bu Widya tentang peranan generasi muda dalam kebudayaan pada era teknologi hari ini gitu. Kita diskusi yang luar biasa, bermula dari bagaimana sastra, bagaimana generasi muda menghadapi teknologi ini. Mungkin Bu Wid, sebelum kita tutup ada closing statement Bu Wid untuk pemirsa kita. Baiklah, terima kasih Pak Yadi atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Senang sekali berbincang-bincang yang kita pada hari ini. Nah, salah satu pesan saya untuk para penggiat sastra, ini merupakan suatu PR besar kita bagi para akademisi, bagi para praktisi sastra dan budaya, bahwa dunia telah berubah. Ya, platform kita bukan platform media cetak lagi, tetapi kita adalah platformnya teknologi. Mari kita pergunakanlah sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, kita explore, kita daya gunakan sosial media. Untuk apa? Untuk mempromosikan budaya kita, untuk mempromosikan sastra kita. Ya, ini suatu pekerjaan besar bagi kita semua agar sastra kita, budaya kita tetap dikenang, tetap dikenal di generasi selanjutnya. Terima kasih Pak Yadi. Pemirsa, demikian perbincangan kami dalam rubrik budaya Mimbar TV, Koran, Mimbar Umum. Selamat bertemu pada edisi berikutnya. Kerabat kerja Pemimpin Umum Bapak Muhammad Hasbi Al-Faus Lubis, penanggung jawab Bapak Jalaluddin, pemimpin redaksi Bapak Ngatirin, teknisi Jaim Jaki Sanjaya dan Rizky, serta saya sendiri Suyadisan selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Bu Widya, terima kasih kepada pemirsa semua yang terus menyaksikan dan menyimak siaran kita ini. Sampai bertemu. Salam seni budaya Indonesia. Horas, menjua-jua, enjua-jua, ahoy, yaho, Bu. Oh, di sana. Salam peba, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan diminum lagi kopinya. Terima kasih.